Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Agni Maria Veronica Simanullang dari program studi Ilmu Ekonomi Istanbul 2024. Nah, di video ini saya akan membahas tentang hasil Critical Book Review pada bab 1 yaitu tentang konsep, tujuan, dan fungsi pendidikan kewarganegaraan. Nah, pembahasan ini mencakup beberapa bagian penting, mulai dari hakikat pendidikan kewarganegaraan, sumber historis, sosiologis, dan politik. Nah, kemudian itu membahas visi dan misi, tujuan, landasan, dan serta tantangan hingga urgensinya untuk masa depan. Jadi di sini kita itu nggak cuma bahas teori saja, tapi juga kita lihat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama itu adalah hakikat pendidikan kewarganegaraan. Nah, kita mulai dari paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya hakikat dari pendidikan kewarganegaraan tersebut? Jadi, PKN itu bukan cuma sekedar mata pelajaran yang isinya hanya teori saja, tapi lebih dari itu. Nah, PKN ini berfungsi untuk membentuk karakter kita sebagai warga negara. Melalui PKN, kita itu diajarkan untuk berpikir kritis, bersikap demokratis, dan bertanggung jawab. Contohnya, saat kita berdiskusi di kelas dan menghargai pendapat teman, walaupun berbeda, itu sudah termasuk penerapan nilai PKN dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita pada pembahasan yang kedua, yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik PKN. Nah, selanjutnya ini kita bahas dari mana sih sebenarnya PKN itu berkembang. Kalau dilihat, PKN itu berasal dari sejarah, perjuangan bangsa, kondisi masyarakat, dan juga sistem politik negara. Contohnya, secara historis, perjuangan para pahlawan mengajarkan kita pentingnya persatuan. Secara sosiologis, kita hidup di tengah masyarakat yang beragam. Jadi, kita itu harus saling menghargai. Dan kalau secara politik, kita punya hak untuk memilih dalam pemilu. Jadi, kita itu saling menghargai gitu dan juga menyampaikan pendapat. Jadi, PKN itu sangat dekat dengan kehidupan nyata kita. Selanjutnya pada pembahasan visi, misi, dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, sekarang kita itu masuk ke visi misi. Visi PKN itu adalah membentuk warga negara yang cerdas dan berkarakter, sedangkan misinya adalah mengembangkan kemampuan kita supaya bisa hidup secara demokratis di masyarakat. Contohnya, kita itu diajarkan untuk tidak egois, mau bekerja sama, dan peduli lingkungan sekitar. Jadi PKN itu membantu kita jadi warga negara yang lebih sadar dan peduli. Nah, selanjutnya itu kita sekarang ke pembahasan 2.4 yaitu tujuan pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya kita bahas tujuan, yaitu tujuannya adalah utama PKN ini membentuk warga negara yang cinta tanah air, memiliki rasa rasionalisme dan bertanggung jawab. Contohnya itu yaitu saat kita menggunakan media sosial dengan bijak, tidak menyebarkan hoaks, itu juga merupakan sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi, tujuan PKN itu bukan hanya untuk dipahami, melainkan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pada bagian landasan pendidikan kewarganegaraan. Nah, sekarang kita lihat landasannya. PKN itu memiliki beberapa landasan penting seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan juga dasar ilmiah dari berbagai ilmu. Contohnya, nilai-nilai dalam Pancasila merupakan seperti gotong royong dan keadilan sosial. Ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Jadi, PKN itu punya dasar yang kuat, bukan hanya sekedar pelajaran biasa. Selanjutnya yaitu pada tantangan pendidikan kewarganegaraan. Kalau kita lihat kondisi sekarang, PKN juga menghadapi banyak tantangan. Di era digital ini, informasi yang sangat cepat menyebar, tapi tidak semuanya itu benar. Contohnya berita hoaks yang bisa memecah belah masyarakat kalau kita tidak berpikir kritis. Kita bisa ikut terpengaruh. Makanya PKN itu untuk melatih kita supaya lebih bijak dalam menerima informasi. Selanjutnya yaitu urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Nah, ini adalah merupakan materi kita terakhir. Kita bahas PKN itu kenapa penting untuk masa depan. Indonesia akan menghadapi bonus demografi di mana jumlah generasi muda itu sangat banyak. Kalau generasi mudanya itu berkualitas, itu menjadi peluang besar. Tapi kalau tidak bisa, itu menjadi masalah juga. Nah, contohnya itu kalau kita punya rasa tanggung jawab, bisa muncul konflik sosial. Jadi itu penting. PKN itu sangat penting untuk membantu membentuk generasi yang cerdas.
berkarakter, dan peduli terhadap bangsa. Baik teman-teman, pembahasan tadi kita bisa memahami bahwa pendidikan kewarganegaraan itu memiliki peran yang sangat penting. PKN juga bukan hanya sekedar mata pelajaran, tapi merupakan bekal untuk membentuk karakter, pola pikir, dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Karena pada akhirnya masa depan bangsa ini juga ada di tangan kita sebagai generasi muda. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan juga mendengarkan video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. I just had to let you know you're